Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak dosen, Bapak Dr. Budi Manfaat, MSI, selaku selaku dosen metodologi penelitian, juga kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang mungkin juga sebagai santriwati yang saya hormati. Mungkin ada yang merasa masih perawan, harus hati-hati, jangan mau kena korban Bandung lautan api, perutnya sudah melendung tapi sayang belum dinikahi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Perkenalkan, saya Syarif Hidayatullah, NIM 25306030115. Prodi PAI kelas A1 Pasca Sarjana semester 1. Akan mempresentasikan penelitian yakni pengaruh ajaran Tarekat Satoriyah dalam membentuk nilai-nilai religius pada para jamaah di Keraton Kaprabonan Cirebon. Dalam penelitian ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, yakni A. Latar belakang, B. Pernyataan masalah, C. Pertanyaan penelitian. A. Latar belakang. Salah satu manifestasi dari pendidikan agama Islam, terutama dalam spiritual yang memiliki akar sejarah kuat, adalah Tarekat Satoriyah. Tarekat ini memegang peranan penting sebagai fondasi utama dalam membentuk kepribadian yang religius melalui metode penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, yang terstruktur guna menghasilkan insan kamil, manusia yang sempurna, yang memiliki ketajaman batin serta keluhuran budi pekerti. Secara konseptual, ajaran Tarekat Satoriyah bukan sekedar penyampaian dogma atau ritual lahiriah, melainkan sebuah metodologi untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada maqalah mengatakan, man ta'allam bila syekh fa syekhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Oleh karenanya, dalam Tarekat Satoriyah ada mursyid atau yang dinamakan guru. Nah, dalam hal ini,
para murid atau salik yang ada di Keraton Keprabonan itu jelas mempunyai guru. Nah, guru tersebut mempunyai guru lagi, terus sampai ke Rasulullah SAW. Lah, inilah yang dinamakan sanad. Sanad ini tercantum dan jelas sekali turun-temurun dalam ajaran tarekat Syatoriyah yang ada di Keraton Kaprabonan Cirebon. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Keraton Keprabonan Cirebon menunjukkan bahwa meskipun ajaran tarekat Syatoriyah diajarkan secara rutin setiap malam Jumat Kliwon, masih terdapat tantangan besar dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius ke dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, yakni pernyataan masalah. Yang pertama, kesenjangan antara harapan dan realitas. Yang kedua, lemahnya internalisasi nilai religius dalam perilaku kehidupan yang nyata. Yang ketiga, ketidakkonsistenan perilaku jamaah dalam dimensi sosial. Yang keempat, kurangnya optimalisasi metode pembelajaran spiritual. Yang kelima, tantangan modernitas terhadap tradisi spiritual. Yang keenam, rendahnya kedisiplinan dalam pengamalan adab tarekat. Yang tujuh, belum terpetakannya pengaruh pengajaran terhadap perubahan karakter dari para jamaah yang ada di Keraton Kaprabonan Cirebon. Kemudian C. Pertanyaan penelitian. Bagaimana pelaksanaan ajaran tarekat Syatoriyah di Keraton Kaprabonan Cirebon? Yang kedua, bagaimana nilai-nilai religius pada para jamaah tarekat Syatoriyah yang ada di Keraton Kaprabonan Cirebon? Kemudian bab 2, tinjauan literatur. A. Tinjauan konseptual. B. Tinjauan teori. C. Kerangka pemikiran. Untuk tinjauan konseptual, yang ditinjau adalah ajaran tarekat Syatoriyah yang ada di Keraton Keprabonan Cirebon. B. Tinjauan teori. Dalam hal ini teori belajar kognitif, teori belajar behaviorisme, teori humanistik, pendidikan karakter berbasis nilai Islam. Bab 2, tinjauan literatur, yakni C.
kerangka pemikiran. Ajaran tarekat Syatoria menjadi salah satu cara yang sangat efektif untuk membangun fondasi agama, nilai religius di dalam diri para jamaah yang ada di Keraton Keprabonan. Dalam hal ini dikarenakan tarekat memiliki tujuan yang mulia, yaitu memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sejalan dengan tujuan pendidikan karakter di negara kita. Bisa dikatakan ajaran tarekat ini adalah jawaban untuk menghadapi perubahan zaman yang sangat keras. Di Keraton Keprabonan Cirebon, melalui ajaran tarekat Syatoria, para jamaah diajarkan berbagai amalan seperti zikir, tata krama, dan secara tidak langsung hal ini melatih kedisiplinan batiniah mereka. Yang lama-kelamaan ajaran ini akan menjadi kebiasaan baik yang akan terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di masyarakat, mereka tetap menjaga nilai-nilai agama dengan baik dan benar. Maka kerangka pemikiran penelitian ini dijabarkan sebagai berikut sesuai dengan tabel. Dalam bab 3 ini, desain pada penelitian ini menggunakan desain paradigma yang sederhana, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan antara dua variabel yang akan diteliti dan mencerminkan jenis serta jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis hipotesis, jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu ajaran tarekat Syatoria dilambangkan dengan X, dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai religius dilambangkan dengan Y, yang dapat digambarkan sebagaimana berikut. Selanjutnya, yakni B. Subjek atau sampel penelitian terdiri dari populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek. Dalam hal ini, populasinya adalah para jamaah yang ada di Keraton Kaprabonan Cirebon. Sampelnya juga merupakan para jamaah yang ada di Keraton Keprabonan Cirebon. Kemudian C, yakni instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner. Selanjutnya juga menggunakan metode observasi.
Kemudian setelah observasi menggunakan metode dokumentasi. Setelah dokumentasi, maka menggunakan metode pengumpulan data. Jadi menggunakan 4, yakni 1. Angket atau kuesioner. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Dan yang keempat, pengumpulan data. Adapun referensi yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yakni sesuai dengan apa yang ada di tabel berikut. Demikianlah hasil penelitian saya dan sudah tadi dipresentasikan oleh saya. Apabila ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Apabila banyak perkataan ataupun isi daripada proposal tesis saya banyak yang salah, janganlah sampai disimpan di dalam hati. Jalan-jalan ke kota Jakarta, tapi sayang tidak punya ongkosnya. Akhirnya ya diam di rumah saja. Daripada panjenengan semua bengong saja, jawablah salam penutup dari saya. Insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santen banyu kelapo tuku ketupat marani Madura, cekap semanten kawatur kawula, menyawi lepat nyuwun agungipun pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.